Niat hati ingin mempermalukanku dengan berteriak, siapa yang mau punya pembantu baru? Suamiku seketika pucat pasi saat bos besarnya justru menjawab, aku mau dengan senang hati, akan kujadikan dia istri. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Malam itu, pendingin ruangan di aula gedung pertemuan terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Atau mungkin hanya hatiku saja yang sedang menggigil hebat. Aku duduk di sudut ruangan paling belakang. Tempat yang biasanya diisi oleh tumpukan kursi cadangan atau pelayan yang sedang curi-curi waktu istirahat. Di depanku, ratusan manusia dengan pakaian berkilauan sedang tertawa-tawa sambil memegang gelas kaca kaki panjang. Wangi parfum mereka bercampur aduk menjadi satu, menciptakan aroma kemewahan yang justru membuat perutku mual. Rasanya seperti masuk ke toko parfum murah yang botolnya pecah semua secara bersamaan, menyengat dan bikin pusing. Aku meremas ujung rok batisku yang warnanya sudah mulai pudar, berusaha menyembunyikan diri dari sorotan lampu kristal yang megah itu. Lihatlah suamiku, Bagas, yang berdiri gagah di tengah ruangan sana seperti seekor ayam jago yang baru saja menang sabung. Dia mengenakan setelan jas warna biru gelap yang kupilihkan minggu lalu di pasar grosir. Tapi entah kenapa di badannya terlihat seperti barang mahal dari butik luar negeri. Rambutnya disisir rapi ke belakang dengan minyak rambut yang baunya bisa tercium dari jarak 5 meter. Dia tertawa lebar, memamerkan deretan giginya yang putih, menanggapi lelucon rekan-rekan kerjanya yang sebenarnya tidak lucu sama sekali. Kalian tahu tipe tertawa bapak-bapak pejabat yang dibuat-buat itu kan? Nah, persis seperti itu. Bahunya berguncang-guncang berlebihan, seolah-olah dia baru saja mendengar kabar paling lucu sedunia. Padahal mungkin temannya cuma bilang kalau harga cabai lagi naik. Sungguh menggelikan kalau mengingat akulah yang menyetrika kemeja putih yang dipakainya itu sampai licin tanpa sisa kusut sedikit pun. Tadi pagi, dia berteriak-teriak karena ada sedikit noda air di kerahnya. Membuatku harus menggosok ulang sambil menahan lapar karena belum sempat sarapan. Sekarang, kemeja itu membalut tubuhnya dengan sempurna, menyembunyikan fakta bahwa pria di dalamnya adalah orang yang sama yang suka melempar handuk basah sembarangan di atas kasur. Orang-orang di pesta ini menatapnya dengan kagum, menganggapnya sebagai kepala divisi pemasaran yang sukses dan karismatik. Mereka tidak tahu kalau sang bintang ini bahkan tidak bisa membedakan mana gula dan mana garam di dapur rumahnya sendiri. Kehadiranku di sini sebenarnya tidak diinginkan. Aku tahu itu dari tatapan matanya saat kami berangkat tadi. Dia tidak membukakan pintu mobil untukku. Dia bahkan berjalan 3 langkah di depanku saat memasuki lobi, seolah-olah aku adalah orang asing yang kebetulan berjalan searah. Aku hanya diajak karena peraturan perusahaan mewajibkan setiap pimpinan membawa pasangannya dalam acara malam penghargaan ini. Kalau saja peraturan itu tidak ada, aku yakin Bagas akan lebih memilih datang sendirian. Atau mungkin membawa kucing tetangga daripada membawaku. Setidaknya kucing tetangga lebih lucu dan tidak perlu diajak bicara. Wanita di sebelah Bagas itu namanya Mita. Sekretaris barunya yang usianya mungkin beda 5 tahun dariku tapi penampilannya seperti beda 1 generasi. Dia memakai gaun merah menyala yang sangat ketat. Seakan-akan dia menahan napas sejak berangkat dari rumah supaya kancing bajunya tidak meledak. Riasan wajahnya tebal tapi rapi. Bulu matanya lentik seperti sapu ijuk kualitas terbaik. Mita terus-menerus menempel pada Bagas, membisikkan sesuatu lalu tertawa manja sambil memukul pelan lengan suamiku. Dan Bagas? Dia menerimanya dengan senang hati. Matanya berbinar setiap kali Mita mendekat. Binar mata yang sudah lama hilang saat dia menatapku. Dulu binar itu milikku. Sekarang rasanya aku cuma kebagian debunya saja. Makanan di meja prasmanan terlihat sangat menggugah selera. Ada daging panggang, sate ayam dengan bumbu kacang yang kental, dan kue-kue manis berwarna-warni. Perutku berbunyi pelan, memprotes karena sejak siang cuma diisi air putih dan sepotong roti tawar sisa kemarin. Tapi aku tidak berani berdiri untuk mengambil makanan. Kakiku rasanya berat sekali, seolah ada batu besar yang mengikat pergelangan kakiku. Aku takut kalau aku berdiri, orang-orang akan menyadari kehadiranku.
Mereka akan melihat sepatuku yang haknya sudah agak miring, atau tasku yang kulitnya mulai mengelupas di bagian pegangan. Aku tidak mau merusak pemandangan indah mereka dengan kemiskinanku yang nyata ini. Jadi, aku cuma menelan ludah, membayangkan rasa daging panggang itu sambil menahan perih di lambung. Acara dimulai dengan pidato membosankan dari beberapa petinggi perusahaan yang isinya cuma pamer angka keuntungan dan strategi pasar. Aku melihat beberapa orang di meja depan mulai menguap sembunyi-sembunyi. Bahkan ada bapak tua yang kepalanya sudah manggut-manggut menahan kantuk. Lucu juga ya, mau sekaya apapun orang, kalau dengar pidato panjang lebar pasti mengantuk juga. Bedanya, kalau mereka ketiduran di sini disebutnya menghayati, kalau aku yang ketiduran pasti disebut tidak sopan. Bagas terlihat antusias, bertepuk tangan paling keras setiap kali ada jeda kalimat, mencari muka di depan bos-bos besarnya. Dia memang jagonya menjilat. Kalau ada lomba menjilat tingkat nasional, aku yakin dia pasti bawa pulang piala emas. Tiba-tiba, nama Bagas dipanggil untuk naik ke panggung. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan. Dia berjalan dengan dada membusung. Langkahnya mantap menuju podium. Dia menyambar pengeras suara dengan gaya percaya diri yang berlebihan. Seolah-olah dia adalah penyanyi papan atas yang mau konser tunggal. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tapi karena dia sudah menenggak terlalu banyak minuman fermentasi berwarna merah itu sejak tadi. Aku bisa melihat matanya yang sedikit tidak fokus menyapu ruangan, sampai akhirnya tatapannya berhenti di sudut gelap tempatku duduk. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Firasat buruk mulai merayapi tengkukku, dingin dan menakutkan. Suaranya terdengar lantang dan sedikit serak saat dia mulai berbicara lewat pengeras suara. Awalnya dia bicara soal kerja keras tim, soal target penjualan yang melampaui batas, hal-hal standar yang biasa dia bualkan. Semua orang bertepuk tangan sopan. Tapi kemudian, nada bicaranya berubah. Dia mulai terkekeh sendiri. Sebuah tawa aneh yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia menunjuk lurus ke arahku. Semua kepala di ruangan itu sontak menoleh mengikuti arah telunjuknya. Lampu sorot tiba-tiba diarahkan padaku, membuatku silau dan ingin buta rasanya. Aku seperti tikus got yang tiba-tiba disenter di tengah jalan raya. Lihat wanita di sana itu, teriak Bagas sambil tertawa mengejek. Suaranya menggema memantul di dinding-dinding mewah. Itu istri saya di rumah. Lihat penampilannya. Kusam sekali kan? Seperti taplak meja yang lupa dicuci. Beberapa orang tertawa kecil, mungkin mengira ini bagian dari pertunjukan komedi tunggal, stand-up komedi. Tapi tawa mereka terdengar ragu-ragu. Aku menundukkan kepala dalam-dalam. Ingin sekali lantai marmer di bawah kakiku ini terbelah dan menelanku hidup-hidup. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Panas dan mendesak ingin keluar. Aku meremas tanganku sendiri sampai kuku-kukuku memutih. Menahan tangis agar tidak pecah. Bagas belum selesai. Dia justru makin menjadi-jadi karena merasa mendapat perhatian penuh. Dia berjalan sempoyongan sedikit ke tepi panggung, mendekatkan mulutnya ke pengeras suara. Kalian tahu? Punya istri seperti dia itu membosankan setengah mati. Dia tidak bisa diajak pesta, tidak mengerti cara berpakaian, bisanya cuma di dapur, mengurus cucian, dan mengepel lantai. Hidup saya rasanya berat sekali harus menghidupi wanita yang tidak menghasilkan uang sepeser pun dan cuma bisa minta jatah bulanan. Fitnah itu meluncur mulus dari mulutnya. Padahal, akulah yang mengatur setiap lembar rupiah gajinya agar cukup untuk gaya hidupnya yang boros. Bahkan seringkali aku memakai uang tabunganku sendiri untuk menutupi cicilan kartu kreditnya. Mita yang berdiri di dekat panggung terlihat menutup mulutnya. Pura-pura kaget, tapi matanya memancarkan kepuasan yang licik. Dia melirikku dengan tatapan kemenangan. Suasana di dalam ruangan mulai berubah canggung. Orang-orang mulai saling berbisik, menyadari bahwa ini bukan lelucon biasa. Ini adalah penghinaan. Penghinaan paling kejam yang dilakukan seorang suami kepada istrinya di depan ratusan orang asing. Tapi Bagas sudah tidak peduli. Setan alkohol dan kesombongan sudah mengambil alih akal sehatnya sepenuhnya. Dia merasa dirinya raja, dan aku hanyalah debu di bawah sandalnya. Maka dari itu, malam ini saya punya pengumuman penting. Seru Bagas lagi,
Kali ini dengan nada yang lebih tinggi dan penuh emosi. Dia merogoh saku jasnya, tapi tidak mengeluarkan apa-apa. Hanya gerakan dramatis untuk menarik perhatian. Saya sudah muak. Saya sudah lelah. Mulai detik ini, di depan kalian semua saksi mata saya menceraikan wanita itu. Hening. Benar-benar hening. Bahkan suara denting sendok pun tidak terdengar. Rasanya waktu berhenti berputar. Kata, cerai, itu menghantam dadaku lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Aku mengangkat wajahku, menatap pria yang sudah 5 tahun ini menemaniku tidur. Wajahnya asing, bukan wajah Bagas yang dulu melamarku dengan janji manis di teras rumah bapak. Bagas menyeringai lebar, merasa lega seolah baru saja membuang sampah busuk dari hidupnya. Dan inilah puncak dari kegilaannya malam itu. Dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, persis seperti pedagang obat di pasar malam. Nah, karena sekarang saya sudah bebas, dan wanita itu menganggur. Dia menjeda kalimatnya. Matanya menatap liar ke arah rekan-rekan prianya. Siapa yang mau punya pembantu baru? Silakan ambil bekas istriku ini. Dia sangat ahli mengepel lantai, mencuci piring, dan diam seperti patung. Gratis. Bawa saja pulang malam ini juga. Ya Tuhan. Rasanya jantungku dicabut paksa dari rongga dada. Aku tidak bisa bernapas. Oksigen di ruangan besar ini mendadak hilang. Dia tidak hanya menceraikanku, dia menawarkanku seperti barang rongsokan. Dia menjadikan harga diriku sebagai bahan tertawaan. Aku bisa mendengar beberapa pria di meja belakang tertawa terbahak-bahak. Mungkin teman-teman satu geng Bagas yang otaknya sama-sama miring. Mereka bersorak, boleh juga tuh buat bersihin gudang. Sahut salah satu dari mereka. Air mataku akhirnya tumpah. Tidak bisa kutehan lagi. 1 tetes. 2 tetes, lalu mengalir deras membasahi pipi yang tidak sempat kuberi bedak mahal. Aku berdiri dengan kaki gemetar, berniat lari keluar dari neraka dunia ini. Aku tidak peduli kalau aku harus lari tanpa alas kaki. Aku tidak peduli kalau hujan badai di luar sana. Aku hanya ingin pergi. Tapi sebelum aku sempat melangkah, sebuah suara berat dan tegas memecah keriuhan itu. Suara yang bukan berasal dari pengeras suara, tapi terdengar sangat berwibawa dan menakutkan. Suara itu datang dari meja bundar paling depan. Meja VVIP yang sejak tadi diisi oleh orang-orang penting yang jarang bicara. Tunggu, kata suara itu. Singkat tapi cukup untuk membuat Bagas yang sedang tertawa di panggung langsung terdiam. Seorang pria paruh baya berdiri perlahan dari kursinya. Dia mengenakan batik lengan panjang yang terlihat sangat elegan. Wajahnya tenang tapi matanya memancarkan aura yang membuat siapapun ingin menunduk hormat. Itu Tuan Hendra. Pemilik tunggal perusahaan raksasa ini, orang yang paling ditakuti sekaligus dihormati oleh Bagas. Tuan Hendra menatap tajam ke arah Bagas, lalu beralih menatapku yang sedang berdiri mematung dengan air mata bercucuran. Ruangan itu kembali senyap. Kali ini senyap yang mencekam. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik kekuasaan tertinggi. Bagas terlihat mulai gugup, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dia menurunkan tangannya yang tadi terentang. Senyumnya berubah jadi seringai kaku. Dia mengira bosnya akan ikut tertawa atau mungkin menegurnya sedikit. Tapi dia salah besar. Tuan Hendra mengambil gelas minumannya, meletakkannya pelan di meja, lalu berjalan mendekat ke arah panggung. Langkahnya tegap dan pasti. Drama malam ini baru saja dimulai, dan Bagas tidak sadar kalau dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Langkah kaki Tuan Hendra terdengar berirama di atas lantai marmer. Tak, 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 seolah sedang menghitung mundur sisa umur karir suamiku di perusahaan ini. Dia tidak naik ke atas panggung, melainkan berdiri tepat di bawahnya, menatap Bagas yang posisinya secara fisik lebih tinggi, tapi nyalinya mendadak jadi lebih rendah dari rumput Jepang. Aura kepemimpinan Tuan Hendra begitu kuat, sampai-sampai pembawa acara yang berdiri di samping panggung langsung lari terbirit-birit menyerahkan pengeras suara miliknya kepada Tuan Hendra, persis seperti murid yang ketahuan menyontek lalu menyerahkan kertas ujian ke guru galak. Bagas yang tadi terlihat gagah perkasa sekarang tampak menyusut. Senyum lebarnya perlahan luntur, berganti menjadi ekspresi bingung yang menggelikan.
Kalian pernah melihat wajah kucing yang ketahuan mencuri ikan asin lalu dipukul sapu? Nah, kira-kira seperti itulah wajah Bagas saat ini. Matanya berkedip-kedip cepat, mencoba membaca situasi. Dia pasti berpikir keras. Apakah bos besarnya ini sedang ingin ikut bermain dalam lelucon kasarnya, atau sedang bersiap menjatuhkan hukuman mati? Bagas. Suara Tuan Hendra terdengar tenang, tapi gema di ruangan itu membuatnya terasa berat. Kamu serius dengan tawaranmu barusan? Kamu benar-benar menawarkan istrimu kepada siapa saja di ruangan ini? Tuan Hendra bertanya dengan nada datar, tanpa emosi, yang justru membuatnya 10 kali lebih menakutkan daripada orang yang sedang marah-marah sambil banting piring. Bagas tertawa canggung. Suaranya terdengar sumbang seperti suara kambing kejepit pintu pagar. Haha, Bapak bisa saja. Itu kan cuma gurauan panggung. Pak, biar suasana pesta makin meriah, makin cair. Bapak tahu kan, saya ini orangnya suka humor. Jawab Bagas sambil menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Dia melirik ke arah teman-temannya, meminta dukungan tawa. Tapi teman-temannya mendadak sibuk menatap sepatu masing-masing atau pura-pura memeriksa ponsel yang layarnya mati. Tuan Hendra tidak ikut tertawa. Dia malah memiringkan kepalanya sedikit, menatap Bagas seolah sedang mengamati spesies hewan langka yang baru ditemukan. Oh, jadi itu lelucon? Sayang sekali. Padahal saya menanggapi tawaran itu dengan sangat serius, kata Tuan Hendra santai sambil memasukkan satu tangan ke saku celananya. Kalimat itu membuat Bagas tersedak ludahnya sendiri. Hah? Maksud Bapak bagaimana? Tanyanya bodoh. Mulutnya sedikit terbuka, cukup lebar untuk lalat pesta masuk dan bersarang di sana. Tuan Hendra mengangkat pengeras suaranya lagi. Kali ini suaranya lebih lantang dan tegas, ditujukan ke seluruh penjuru ruangan. Saya jawab tantangan kamu, Bagas. Saya mau. Saya terima tawaran kamu dengan senang hati. Seketika itu juga, suara gelas jatuh terdengar pecah di kejauhan. Seseorang pasti kaget setengah mati sampai menjatuhkan minumannya. Aku sendiri merasa lututku lemas, hampir merosot ke lantai kalau saja aku tidak berpegangan pada sandaran kursi. Apa maksudnya ini? Apakah Tuan Hendra juga sama bejatnya dengan Bagas? Apakah aku hanya akan berpindah dari satu neraka ke neraka lain yang lebih mewah? Ketakutan mulai mencekik leherku lagi. Bagas melotot. Matanya hampir keluar. Wajahnya yang tadi merah karena alkohol kini berubah menjadi putih pucat. Persis mayat yang lupa dibedaki. Dia gagap. Tapi Pak, Bapak mau mengambil laras? Istri saya ini, maksud saya, bekas istri saya ini. Bapak mau jadikan dia pembantu? Bagas bertanya dengan nada tidak percaya. Di kepalanya yang sempit, tidak mungkin seorang pemilik perusahaan raksasa mau memungut wanita lusuh sepertiku kecuali untuk dijadikan tukang cuci kakus. Tuan Hendra tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh misteri. Pembantu? Ulangnya sambil menggeleng pelan. Bukan, Bagas. Kamu salah besar. Saya tidak butuh pembantu. Rumah saya sudah penuh dengan asisten rumah tangga yang terlatih. Saya butuh seorang istri. Istri? Teriak Bagas tanpa sadar. Suaranya melengking tinggi seperti ibu-ibu yang dompetnya kecopetan di pasar. Mita yang berdiri di dekat panggung langsung mundur 3 langkah. Menjauh dari Bagas seolah-olah Bagas adalah pembawa virus menular yang mematikan. Ya, istri, jawab Tuan Hendra tegas. Saya butuh pendamping yang tulus, yang bisa menemani saya dalam suka dan duka, bukan boneka pajangan yang hanya bisa menghabiskan uang dan menuntut tas mewah. Dan dari apa yang saya lihat malam ini, wanita yang kamu hina dan kamu buang itu memiliki kualitas emas yang tidak mampu dilihat oleh mata buta kamu. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik yang riuh. Semua orang menatapku lagi, tapi kali ini tatapan mereka berbeda. Bukan lagi tatapan jijik atau kasihan, tapi tatapan penasaran dan kaget. Aku masih diam mematung, mencerna apa yang barusan terjadi. Apakah ini mimpi? Kalau ini mimpi, tolong jangan bangunkan aku dulu. Setidaknya sampai aku melihat wajah Bagas menderita lebih lama lagi. Bagas mencoba bicara lagi, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti ikan mas koki yang megap-megap kekurangan oksigen.
Egonya hancur berkeping-keping di depan ratusan bawahannya sendiri. Dia baru saja membuang istrinya karena dianggap sampah, dan di detik yang sama, bos besarnya memungut sampah itu dan menyebutnya emas. Itu adalah tamparan paling keras yang bisa diterima seorang pria sombong. Tuan Hendra kemudian berbalik badan, membelakangi Bagas yang masih bengong, dan berjalan lurus ke arahku. Orang-orang di sekitarku otomatis minggir, membelah jalan seperti laut merah terbelah untuk Nabi Musa. Jantungku berdegup kencang sekali. Rasanya mau lompat keluar lewat tenggorokan. Tuan Hendra berhenti tepat di depanku. Dari dekat, dia terlihat jauh lebih berwibawa. Garis wajahnya tegas. Ada sedikit uban di rambutnya yang justru menambah kesan matang. Wangi tubuhnya bukan wangi parfum menyengat seperti Bagas, tapi wangi kayu-kayuan yang tenang dan menyejukkan. Dia mengulurkan sebuah sapu tangan kain berwarna putih bersih ke arahku. "Hapus air matamu, Laras," katanya lembut. Sangat kontras dengan suaranya saat bicara pada Bagas tadi. "Air matamu terlalu mahal untuk ditumpahkan demi laki-laki yang tidak tahu diuntung itu." Aku menerima sapu tangan itu dengan tangan gemetar. Bahannya lembut sekali di kulitku yang kasar. Aku mengusap pipiku, mencoba menghentikan tangis meski sesenggukan masih tersisa. "Terima kasih, Pak," cicitku pelan. Hampir tak terdengar. "Jangan panggil Bapak. Panggil saja Mas Hendra kalau kita sedang tidak di kantor. Lagi pula, kamu kan calon istri saya," katanya sambil mengedipkan sebelah mata. Tunggu dulu. Dia bercanda atau serius sih? Tapi melihat matanya yang teduh, aku merasa sedikit tenang. Setidaknya, dia tidak terlihat jahat. Tuan Hendra kemudian menjetikkan jarinya ke udara. Dua orang pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam langsung muncul entah dari mana. Mereka bergerak cepat mendekati kami, berdiri di sisi kiri dan kananku seperti tembok pelindung. "Bawa calon Nyonya Hendra keluar dari tempat ini," perintah Tuan Hendra kepada dua pengawal itu. "Antar dia ke mobil saya yang di depan, nyalakan penghangat, dan pastikan dia nyaman. Jangan sampai ada satu lalat pun yang berani mengganggunya." "Siap, Tuan," jawab kedua pengawal itu serempak. Suaranya menggelegar bikin kaget. Tuan Hendra menatapku lagi. "Pergilah dulu, Laras. Istirahatlah. Saya masih ada sedikit urusan bisnis yang perlu diselesaikan dengan mantan suamimu di sini. Kita bicara lagi nanti." Aku mengangguk patuh. Saat aku berjalan dikawal dua raksasa itu menuju pintu keluar, aku memberanikan diri menoleh ke belakang sekali lagi. Aku melihat Bagas masih berdiri di panggung, sendirian, kaku, dan terlihat sangat kecil. Mita sudah menghilang, mungkin kabur ke toilet atau pura-pura pingsan. Sementara Tuan Hendra, dia kembali menatap Bagas dengan tatapan tajam, siap memberikan pelajaran selanjutnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun menikah, aku berjalan keluar meninggalkan Bagas. Bukan sebagai istri yang diusir, tapi sebagai wanita yang diselamatkan. Dan sejujurnya, melihat wajah panik Bagas tadi adalah hiburan terbaik yang pernah kudapatkan seumur hidup. Rasanya lebih puas daripada makan seblak level pedas mampus saat sedang flu. "Selamat tinggal, Bagas. Selamat menikmati kepanikanmu." Mobil sedan hitam ini meluncur mulus membelah jalanan ibu kota yang basah sisa hujan. Begitu tenang dan nyaman sampai-sampai guncangan polisi tidur pun tidak terasa. Aku menyandarkan punggungku yang pegal ke jok kulit yang empuknya melebihi pipi bayi. Sambil menatap lampu-lampu kota yang berlari di luar jendela, senyum kecil terbit di bibirku. Bukan senyum sedih, melainkan senyum puas. Pikiranku melayang, membayangkan apa yang akan terjadi sekitar 30 menit lagi di rumah kontrakan kami. Ralat, rumah kontrakan Bagas. Kalian pasti penasaran, kan? Kenapa aku bisa sesantai ini padahal baru saja diusir suami? Begini ceritanya. Tadi sore, saat Bagas sibuk berdandan di kamar mandi selama 2 jam. Ya, dia memang luluran lebih lama daripada putri keraton. Aku diam-diam sudah menghubungi jasa pindahan. Saat kami berangkat ke pesta neraka itu, satu truk besar sudah menunggu di ujung gang. Begitu mobil Bagas berbelok keluar kompleks, pasukan pengangkut barang itu langsung menyerbu masuk rumah dengan kunci cadangan yang kutinggalkan di pot bunga. Misi mereka satu,
Angkut semuanya sampai bersih. Aku membayangkan Bagas pulang nanti. Dia pasti turun dari taksi dengan wajah menekuk. Masih kesal karena dipermalukan Tuan Hendra, tapi juga masih membawa sisa-sisa kesombongan di kepalanya. Dia akan menendang pintu pagar yang engselnya sudah agak karatan itu, lalu berjalan sempoyongan menuju pintu utama. Dia akan merogoh saku celananya, mencari kunci rumah dengan tangan gemetar, lalu membuka pintu dengan kasar sambil berteriak memanggil namaku. Laras, buatkan aku kopi. Kepalaku sakit. Kebiasaan lamanya, selalu menganggapku mesin pembuat kopi otomatis. Tapi, kejutan manis sudah menantinya. Begitu dia menyalakan saklar lampu. Klik! Lampu ruang tamu menyala, menyinari ruangan yang kosong melompong. Kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada apa-apa selain debu tipis dan cicak yang bingung karena tempat persembunyiannya hilang. Sofa kulit warna coklat tua tempat dia biasa duduk sambil mengangkat kaki dan memerintahku, sudah ada di dalam truk. Televisi layar datar super lebar yang dia banggakan ke semua tetangga kalau itu hadiah dari kantor, sudah kubawa. Karpet bulu lembut, meja kaca, hiasan dinding, bahkan gorden jendela yang mahal itu, semuanya lenyap. Ruang tamu itu sekarang lebih mirip lapangan bulu tangkis daripada ruang keluarga. Suara Bagas pasti akan menggema memantul di dinding kosong, menciptakan efek horor yang pas untuk film hantu anggaran rendah. Bagas mungkin akan mengucek matanya berkali-kali, mengira dia salah masuk rumah. Ini rumah gue atau balai desa? Mungkin begitu batinnya. Dia pasti panik, lalu lari ke dapur karena tenggorokannya kering dan butuh air dingin. Dan di sanalah kejutan kedua menunggu. Kulkas 2 pintu yang biasa berisi minuman dingin kesukaannya? Dispenser air? Meja makan jati ukiran Jepara? Kompor gas, tabung gas, sampai rak piring? Semuanya bersih. Dapur itu sekarang hanya menyisakan keran air dan wastafel yang menempel di dinding. Kalau dia mau minum, silakan dia menenggak air keran mentah seperti kuda haus. Aku bisa membayangkan wajahnya yang merah padam berubah jadi ungu saking marahnya. Dia pasti akan berpikir kalau rumahnya kemalingan. Maling mana yang niat banget sampai bawa kompor gas? Teriaknya mungkin. Tapi, tunggu sampai dia sadar satu hal. Selama ini, Bagas selalu sesumbar ke teman-temannya kalau dia yang membeli semua isi rumah itu. Dia bilang, Laras itu beruntung, tinggal masuk saja, semua fasilitas aku yang siapkan. Cih, omong kosong. Gaji Bagas sebagai kepala divisi memang lumayan, tapi gaya hidupnya lebih besar dari tiang bendera istana negara. Uangnya habis untuk cicilan mobil yang dia paksa beli biar kelihatan keren, untuk traktir teman-temannya, dan tentu saja, untuk membelikan hadiah-hadiah kecil buat rekan kerja, wanitanya itu. Lalu dari mana semua perabot mewah itu berasal? Dari uang warisan almarhum bapakku. Bapak meninggalkan tabungan yang cukup besar untukku, yang selama ini ku jaga diam-diam. Aku membelikan semua perabot itu bukan untuk memanjakan Bagas, tapi supaya rumah itu layak huni. Bagas tidak pernah tanya dari mana uangnya. Dia cuma terima beres dan langsung mengklaim itu miliknya. Sekarang, saat aku pergi, tentu saja hak milikku ikut pergi bersamaku. Aku bukan Sinterklas yang bagi-bagi hadiah gratis untuk anak nakal. Bagas mungkin akan lari ke kamar tidur, berharap setidaknya dia bisa merebahkan badannya yang lelah di kasur empuk kami. Dia akan membuka pintu kamar dengan kasar. Dan, tada, ranjang ukuran besar yang harganya belasan juta itu juga sudah menguap. Yang tersisa di lantai hanyalah jejak kotak debu bekas kaki-kaki ranjang. Tidak ada bantal, tidak ada guling, tidak ada selimut. Malam ini, Tuan Raja Bagas yang terhormat akan tidur di lantai ubin yang dingin. Tanpa alas, tanpa selimut, ditemani nyamuk-nyamuk nakal yang pasti senang karena akhirnya ada prasmanan darah segar yang tidak terlindungi obat nyamuk. Karena obat nyamuknya pun sudah kumasukkan ke dalam kardus. Di dalam mobil yang hangat ini, aku tertawa kecil. Tuan Hendra yang duduk di sampingku sambil membaca berkas di tabletnya menoleh sebentar. Ada yang lucu, Laras? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan sepenuhnya. Tidak ada, Mas. Cuma teringat kalau saya lupa meninggalkan lilin di rumah. Kasihan kalau mati lampu,
Dia pasti ketakutan sendirian. Jawabku asal. Tuan Hendra tersenyum miring. Tenang saja. Orang yang hidupnya sudah gelap, tidak butuh penerangan lagi. Jawaban itu membuatku ingin tertawa lebih keras. Bagas, Bagas, kau yang memulai permainan api ini dengan membakar jembatan di antara kita. Sekarang, nikmatilah abu yang tersisa. Jangan harap kau bisa menemukan selembar benang pun milikku di sana. Malam ini, kau bukan cuma kehilangan istri, kau kehilangan tempat bernaung yang selama ini kau anggap remeh. Selamat menikmati kesunyian, Mas. Semoga lantai yang dingin itu bisa mendinginkan kepalamu yang panas dan besar itu. Pagi ini, aku menikmati bubur ayam paling enak sedunia di teras rumah aman yang disiapkan Tuan Hendra. Rasanya gurih, hangat, dan yang paling penting, rasanya bebas. Bebas dari teriakan minta kopi, bebas dari cucian baju kotor yang menumpuk, dan bebas dari kewajiban melayani bayi besar bernama Bagas. Sambil mengaduk bubur, aku tim bubur diaduk, jangan protes. Aku melirik jam dinding. Pukul 9 pagi. Tepat pada saat ini, di kantor sana, sebuah pertunjukan komedi tragis pasti sedang dimulai. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas bagaimana Bagas melangkah masuk ke lobi kantornya pagi ini. Pasti dia memakai kacamata hitam gelap, bukan karena ingin terlihat keren seperti bintang film aksi, tapi untuk menutupi mata pandanya yang bengkak karena tidur di lantai ubin yang keras semalam. Punggungnya pasti encok. Jalannya sedikit miring seperti kepiting. Tapi demi gengsi, dia pasti tetap menegakkan kepala, berusaha meyakinkan semua orang, dan dirinya sendiri, bahwa dia baik-baik saja meski baru saja ditinggal istri dan perabotan rumah. Dia pasti duduk di kursi kulit ruangannya yang empuk. Satu-satunya kursi empuk yang dia miliki sekarang karena sofa di rumah sudah jadi milikku lagi. Mita, si sekretaris idaman, pasti langsung masuk membawa segelas kopi panas dengan senyum manis yang dibuat-buat. Mereka mungkin berpikir badai sudah berlalu. Bagas merasa menang karena pengganggu di rumah sudah pergi, dan Mita merasa menang karena berhasil merebut Bagas sepenuhnya. Sayangnya, mereka lupa satu hal kecil yang sangat fatal. Proposal proyek besar. Hari ini adalah tenggat waktu penyerahan materi presentasi untuk rapat direksi nanti siang. Sebuah proyek senilai miliaran rupiah yang akan menentukan nasib divisi pemasaran tahun ini. Selama 5 tahun terakhir, ritualnya selalu sama. Bagas akan pulang membawa tumpukan data mentah yang berantakan seperti benang kusut. Dia akan melemparnya ke meja makan sambil menggerutu. Laras, tolong rapikan ini ya, aku pusing. Mau tidur. Lalu dia akan mendengkur pulas sampai pagi. Sementara dia tidur nyenyak memeluk guling, akulah yang begadang ditemani nyamuk dan kopi saset. Akulah yang mengolah angka-angka rumit itu, menyusun kalimat-kalimat strategi pemasaran yang cerdas, membuat grafik warna-warni agar terlihat menarik, dan menyiapkannya dalam bentuk materi presentasi yang tinggal dibaca. Bagas bangun pagi, mandi, pakai baju rapi, lalu membawa hasil kerjaku ke kantor. Di sana, dia dipuji sebagai manajer jenius. Dia lupa, atau pura-pura lupa, bahwa jenius yang sebenarnya ada di dapur, sedang mencuci piring bekas makannya. Nah, pagi ini, keajaiban itu tidak akan terjadi. Bayangkan Bagas membuka komputer jinjingnya dengan percaya diri. Dia menyesap kopinya, lalu membuka berkas kosong. Kursor di layar berkedip-kedip. Tip, tip, tip. Seolah sedang mengejeknya. Ayo ketik, bos. Mana idemu? Bagas pasti mulai mengetik judul. Itu mudah. Tapi begitu masuk ke bagian analisis strategi pasar, jari-jarinya akan berhenti. Otaknya kosong melompong. Lebih kosong dari rumah kontrakan kami semalam. Dia akan mencoba mengingat-ingat istilah-istilah pintar yang biasa kutuliskan untuknya. Tapi nihil. Dia tidak mengerti bedanya, target pasar, dengan pasar malam. Selama ini dia cuma bisa membaca teks, bukan memahaminya. Tanpa teks yang kusiapkan, Bagas hanyalah pembaca berita yang kehilangan naskahnya saat siaran langsung. Panik mulai menyerang. Keringat dingin sebesar biji jagung pasti mulai menetes di dahinya yang lebar itu. Dia akan memanggil Mita. Emite.
Tolong bantu saya susun bab 2. Masukkan data penjualan bulan lalu dan bandingkan dengan kompetitor. Perintahnya Sok Wibawa. Dan Mita? Wanita yang cuma modal tampang dan pandai memuji itu pasti akan menatap Bagas dengan mata bulat bingung. Ih, Mas Bagas, aku kan lulusan sastra. Aku taunya bikin puisi rindu, bukan ngitung angka-angka jelimet gitu. Kan biasanya Mas yang jago bikin ginian. Skakmat. Bagas akan sadar bahwa wanita di depannya itu sama sekali tidak berguna untuk urusan pekerjaan. Mita hanya hiasan meja. Cantik dilihat tapi tidak punya fungsi. Rasa kesal pasti mulai tumbuh di hati Bagas. Dia akan membentak. Terus kamu gunanya apa jadi sekretaris? Mita, yang tidak biasa dibentak, karena biasanya disayang-sayang, pasti akan cemberut atau menangis manja, membuat suasana makin runyam. Kok Mas marah sih? Kan aku cuma mau nemenin Mas. Jam dinding terus berdetak tanpa ampun. Tik, tok, tik, tok. Waktu rapat semakin dekat. Bagas akan mencoba mengetik sendiri. Asal-asalan. Dia akan menyalin tulisan dari internet, menggabungkan data yang salah, dan membuat grafik yang bentuknya lebih mirip cacing kepanasan daripada kurva kenaikan laba. Aku menyesap teh hangatku lagi. Rasanya manis sekali. Bagas selama ini mengira aku adalah beban. Dia pikir aku cuma parasit yang numpang hidup dari gajinya. Dia tidak sadar. Akulah mesin di balik mobil mewah yang dia kendarai. Dia hanyalah kerangka luarnya saja. Casing ponsel yang bagus, tapi tanpa mesin dan baterai di dalamnya. Hanyalah sepotong plastik sampah yang tidak berguna. Sebentar lagi, Tuan Hendra akan masuk ke ruang rapat itu. Dia akan duduk di ujung meja panjang, menatap Bagas dengan tatapan tajamnya, menunggu presentasi memukau seperti bulan-bulan sebelumnya. Dan saat Bagas berdiri dengan gagap, menampilkan data yang acak-acakan dan omong kosong yang tidak bermutu, saat itulah Topeng, manajer hebat, itu akan runtuh seketika. Aku hampir merasa kasihan. Tapi kemudian aku teringat bagaimana dia menawarkanku seperti barang dagangan semalam. Rasa kasihan itu langsung menguap, berganti menjadi rasa penasaran. Kira-kira, alasan bodoh apa yang akan dia pakai nanti? Maaf Pak, laptop saya masuk angin? Atau, maaf Pak, data saya dimakan kucing? Selamat bekerja keras, Mas Bagas. Selamat menggunakan otakmu sendiri yang sudah lama tidak diasah itu. Semoga kamu sadar, bahwa istri yang kamu sebut, pembantu, itu, sebenarnya adalah nahoda yang selama ini menyelamatkan kapalmu dari karam. Sekarang nahodanya sudah pergi. Silakan nikmati tenggelam perlahan-lahan. Sore harinya, ditemani secangkir teh melati yang wanginya menenangkan, Mas Hendra menceritakan adegan favoritku hari ini, momen ketika Bagas dipanggil masuk ke kandang macan. Cerita ini begitu nikmat. Rasanya lebih manis daripada gula batu yang lumer di lidah. Aku membayangkannya sejelas film layar lebar di kepalaku. Setelah kegagalan fatal di ruang rapat tadi pagi, di mana Bagas hanya berdiri gagap seperti murid sekolah dasar yang lupa menghafal Pancasila, dia dipanggil menghadap ke ruangan Tuan Hendra. Bagas, dengan sisa-sisa kepercayaan dirinya yang setipis kulit bawang, mengira panggilan ini adalah kesempatan untuk membela diri. Di kepalanya yang penuh angin itu, dia mungkin berpikir, pasti bos mau bicara dari hati ke hati sesama lelaki. Paling dia mau tanya tips cara menceraikan istri dengan gaya sensasional seperti semalam. Bagas berjalan menyusuri lorong menuju ruangan direktur utama dengan langkah yang dipaksakan tegap. Dia merapikan dasinya yang miring, menyisir rambutnya dengan jari, dan memasang senyum paling manis yang dia punya, senyum penjilat ulung. Dia mengetuk pintu kayu jati yang besar itu. Tok, tok, tok. Masuk. Suara Mas Hendra terdengar berat dari dalam. Bagas membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu dingin. Suhunya diatur sangat rendah. Cukup untuk membekukan niat jahat siapapun. Mas Hendra duduk di kursi kebesarannya, membelakangi jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan kota. Dia tidak sedang tersenyum. Di mejanya, ada dua tumpukan kertas. Tumpukan kiri rapi dan tebal. Tumpukan kanan tipis dan berantakan. Duduk, Bagas. Perintah Mas Hendra tanpa basa-basi.
Bagas duduk di kursi tamu, ujung pantatnya cuma menempel sedikit karena tegang. Terima kasih, Pak. Soal presentasi tadi pagi, saya mohon maaf. Laptop saya sedang bermasalah, kena virus sepertinya. Jadi data yang saya siapkan hilang semua. Biasalah, Pak. Barang elektronik kadang suka manja. Bagas mulai mengarang alasan basi. Dia pikir Mas Hendra adalah kakek-kakek gaptek yang bisa dibohongi soal virus komputer. Mas Hendra tidak menjawab. Dia hanya menatap Bagas lurus-lurus. Tatapan yang bisa menembus sampai ke ulu hati. Perlahan, tangan Mas Hendra mengambil tumpukan kertas tipis di sebelah kanan. Itu adalah hasil kerja asal-asalan Bagas tadi pagi. Dia mengangkatnya dengan 2 jari. Seolah-olah kertas itu adalah tisu bekas bersin yang menjijikan. Virus? Tanya Mas Hendra datar. Virus apa yang bisa mengubah seorang manajer cerdas menjadi orang bodoh dalam semalam? Bagas tertawa sumbang. Hehe, ya begitulah, Pak. Bra. Mas Hendra melempar kertas tipis itu ke meja. Suaranya keras sekali, membuat Bagas terlonjak kaget sampai hampir terjungkal dari kursinya. Jantung Bagas pasti serasa mau copot dan gelinding di lantai. Jangan anggap saya bodoh, Bagas. Suara Mas Hendra meninggi, tapi tetap terkendali. Saya sudah curiga padamu sejak 6 bulan lalu. Setiap bulan, laporan yang kamu kumpulkan selalu sempurna. Bahasanya rapi, analisisnya tajam, grafiknya indah. Tapi setiap kali saya ajak kamu diskusi spontan di kantin atau lorong, otakmu kosong. Kamu bahkan tidak mengerti istilah-istilah yang kamu tulis sendiri di laporan itu. Bagas mulai berkeringat deras. Keringat sebesar biji jagung mengucur dari pelipisnya, merusak bedak tipis yang dia pakai. Itu karena saya gugup kalau bicara langsung, Pak. Elaknya. Mas Hendra mendengus, lalu mengambil tumpukan kertas tebal di sebelah kiri. Itu adalah arsip laporan-laporan lama yang dulu. Tentu saja, aku yang kerjakan. Kamu tahu kenapa saya menerima tawaran gila kamu semalam? Kamu pikir saya benar-benar butuh istri karena kesepian? Mas Hendra bertanya dengan nada mengejek. Saya menerima tawaran itu karena saya ingin menyelamatkan aset paling berharga yang dimiliki perusahaan ini. Dan aset itu bukan kamu. Bagas melongo. Mulutnya terbuka lebar. Mirip ikan mas koki yang megap-megap kekurangan oksigen. Maksud Bapak, laras? Tepat. Jawab Mas Hendra tegas. Selama ini, saya tahu ada hantu yang bekerja di balik layar laptopmu. Gaya penulisan di laporan ini, struktur kalimatnya, ketelitian datanya itu semua adalah ciri khas seseorang yang sangat cerdas, teliti, dan sabar. Sifat yang sama sekali tidak kamu miliki. Kamu itu ceroboh, malas, dan cuma modal tampang. Jadi, satu-satunya kemungkinan adalah istrimu yang mengerjakannya. Wajah Bagas berubah pucat pasi, lebih putih dari tembok di belakangnya. Rahasianya terbongkar. Topeng, suami sukses, yang dia pakai selama ini retak 1000. Dia tidak menyangka bos besarnya ternyata sejelimet itu memperhatikan detail. Dia pikir selama laporannya bagus, bos akan senang dan tidak banyak tanya. Jadi, Bagas menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. Bapak mengambil laras karena kemampuannya. Ya, dan juga karena saya tidak tega melihat berlian dipakai untuk mengganjal kaki meja, sindir Mas Hendra pedas. Kamu memperlakukan wanita secerdas itu seperti pembantu. Kamu suruh dia mencuci piring sementara otaknya mampu merancang strategi yang menghasilkan miliaran rupiah untuk perusahaan ini. Kamu itu laki-laki paling rugi sedunia. Bagas. Kamu punya tambang emas di rumah, tapi kamu malah sibuk main tanah liat di luar bersama sekretarismu yang tidak bisa apa-apa itu. Kalimat itu menohok sekali. Bagas terdiam, tidak bisa membantah. Dia pasti teringat betapa seringnya dia membentakku saat aku sedang mengetik laporannya, menyuruhku cepat-cepat selesai karena dia mau tidur. Dia teringat bagaimana dia tidak pernah mengucapkan terima kasih, malah sering protes kalau ada satu kesalahan ketik kecil. Mas Hendra menyandarkan punggungnya kembali ke kursi, menatap Bagas dengan pandangan meremehkan. Mulai hari ini,
Divisi pemasaran akan diawasi langsung oleh tim audit. Saya ingin melihat, apakah kamu bisa bekerja sendirian tanpa pembantu yang kamu hina itu. Dan satu lagi, Bagas. Mas Hendra tersenyum miring, senyum kemenangan. Terima kasih sudah menceraikan Laras. Berkat kebodohanmu, saya jadi punya kesempatan mendapatkan pendamping hidup yang sepadan. Kamu boleh keluar sekarang. Pintu ada di belakangmu. Hati-hati jangan sampai tersandung egomu sendiri. Bagas keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Bahunya turun, kepalanya tertunduk. Dia masuk ke sana sebagai singa, tapi keluar sebagai kucing basah yang kecebur selokan. Dia tidak dipecat hari ini. Belum. Mas Hendra terlalu pintar untuk itu. Dia ingin Bagas merasakan siksaan perlahan, bekerja keras dengan otak sendiri yang pas-pasan, diawasi setiap detik, dan dihantui rasa penyesalan. Aku menyesap tehku sampai tetes terakhir. Rasanya puas sekali. Bagas akhirnya tahu bahwa selama ini dia tidak pernah berdiri di atas kakinya sendiri. Dia berdiri di atas pundakku. Dan sekarang setelah aku pergi, dia jatuh terjerembab mencium tanah. Bagaimana ceritanya? Bagus tidak? Tanya Mas Hendra yang baru saja masuk ruang makan. Masih mengenakan kemeja kerjanya tapi lengan bajunya sudah digulung santai. Aku tersenyum lebar padanya. Sangat bagus, Mas. Lebih seru daripada sinetron azab di televisi. Mas Hendra tertawa renyah. Tunggu saja episode selanjutnya. Laras, ini baru permulaan. Ah, benar. Ini baru permulaan dari kehancuran Bagas. Dan aku akan duduk manis di barisan paling depan untuk menyaksikannya. Sambil makan berondong jagung kalau perlu. Karena kadang, karma itu memang butuh penonton agar pertunjukannya makin meriah. Tanggal 25. Bagi sebagian besar karyawan, ini adalah hari raya bulanan yang disambut dengan senyum lebar karena rekening kembali gendut setelah sebulan diet ketat. Tapi aku tahu, bagi Bagas, tanggal 25 bulan ini adalah awal dari bencana alam lokal berskala besar. Aku sedang memotong buah apel di dapur saat membayangkan ponsel Bagas yang pasti sedang bergetar hebat, bukan karena panggilan rindu, tapi karena teror tagihan yang datang serempak seperti paduan suara neraka. Mari kita bedah sedikit anatomi keuangan mantan suamiku itu. Bagas selalu merasa dirinya kaya raya. Dia merasa gajinya sebagai manajer itu sangat besar, cukup untuk membiayai cicilan rumah mewah di kawasan elit, cicilan mobil sedan keluaran terbaru yang joknya masih bau pabrik, sampai gaya hidup Mita yang doyan makan di restoran mahal setiap malam minggu. Bagas sering sesumbar ke teman-temannya. Tenang, gue yang bayar, gaji gue sisa banyak kok. Padahal, kenyataannya, gajinya itu cuma cukup untuk bayar bensin dan uang parkir kalau ditotal dengan gaya hidupnya yang selangit. Lantas, siapa yang selama ini menutup lubang menganga di keuangannya? Tentu saja aku. Bagas tidak pernah tahu, atau tidak mau tahu, bahwa aku punya usaha toko kerudung daring yang cukup laris. Ditambah lagi sisa uang warisan bapak yang kupakai untuk menambal sulam setiap kali saldo Bagas merah. Setiap bulan, diam-diam aku mentransfer uang ke rekening tagihan rumah dan mobil, memastikan semuanya lunas sebelum surat peringatan datang. Bagas tahunya beres. Dia pikir lampu menyala, air mengalir, dan kartu kredit bisa digesek itu terjadi secara ajaib. Nah, hari ini, keajaiban itu sudah dicabut izinnya. Aku membayangkan Bagas sedang duduk di kubikel kantornya, tersenyum melihat notifikasi pesan masuk dari bank. Gaji telah dikreditkan. Senyumnya pasti lebar sekali. Sudah membayangkan mau mengajak Mita belanja tas baru nanti malam sebagai pelipur lara karena kejadian di pesta kemarin. Tapi tunggu 5 menit lagi. Tring! Pesan pertama masuk. Peringatan jatuh tempo cicilan rumah. Angkanya fantastis. Hampir memakan separuh gajinya. Bagas pasti mengerutkan kening. Bingung. Loh, kok tagihannya dikirim ke aku? Biasanya kan oh iya, Lara sudah pergi. Belum sempat dia bernapas lega. Tring. Pesan kedua masuk. Cicilan mobil sedan mewahnya. Angkanya juga tidak main-main. Kalau digabung dengan cicilan rumah, totalnya sudah melebihi gaji pokok yang baru saja masuk 5 menit lalu. Tring. Tring. Tring.
Pesan bertubi-tubi dari bank penyedia kartu kredit. Tagihan makan malam mewah bulan lalu, tagihan belanja baju Mita, tagihan servis mobil, tagihan langganan saluran televisi berbayar. Semuanya muncul ke permukaan seperti bangkai yang lupa dikubur. Bagas pasti panik. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Dia mencoba menghitung dengan jari, lalu dengan kalkulator ponsel. Lalu mungkin dia berharap kalkulatornya yang rusak karena angkanya minus. Besar pasak daripada tiang itu peribahasa kuno. Kalau buat Bagas, lebih tepatnya, besar pasak, tiangnya tidak ada. Wajahnya pasti berubah pucat. Lebih pucat dari tembok rumah sakit. Dia baru sadar bahwa gajinya yang dia banggakan itu ternyata cuma uang jajan, dibandingkan dengan total pengeluarannya. Dia pasti sedang memaki dalam hati. Bertanya-tanya bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup selama ini. Dia tidak sadar kalau selama ini dia hidup disubsidi oleh istri yang dia sebut pembantu. Lucu, kan? Dia menghina orang yang justru memberinya makan. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Sebuah nomor tidak dikenal memanggil. Aku sudah bisa menebak siapa ini. Tapi aku biarkan saja berdering sampai mati. Lalu berdering lagi. Dan lagi. Akhirnya aku angkat, tapi aku tidak bersuara, cuma mendengarkan napas ngos-ngosan di seberang sana. Laras! Laras, kamu dengar aku? Suara Bagas terdengar panik, setengah membentak setengah memohon. Ini ada kesalahan sistem di bank. Kenapa semua tagihan masuk ke ponselku? Kamu biasanya yang urus ini kan? Uang di rekeningku tidak cukup. Laras, ini bagaimana? Aku menahan tawa sampai perutku sakit. Dengarlah itu, suara laki-laki dewasa yang merengek seperti anak kecil kehilangan uang saku. Maaf, ini siapa ya? Tanyaku dengan nada polos yang dibuat-buat. Saya tidak punya suami. Saya kan janda baru. Jangan main-main, Laras. Teriaknya putus asa. Besok orang ban mau datang tarik mobil kalau tidak dibayar. Kamu masih punya simpanan kan? Transfer dulu ke aku. Nanti aku ganti kalau ada bonus tahunan. Wah, luar biasa. Sudah menceraikan, sudah mengusir, sudah menghina. Sekarang masih berani minta uang? Muka tembok pun kalah tebal sama muka Bagas. Mas Bagas yang terhormat. Jawabku tenang sambil menggigit potongan apel yang renyah. Ingat pidato Mas di atas panggung kemarin? Mas bilang saya ini cuma beban. Cuma minta jatah bulanan, dan tidak menghasilkan uang. Nah, sekarang buktikan dong kalau Mas memang kaya raya dan sukses. Masa bayar cicilan mobil sendiri saja tidak mampu? Katanya manajer. Tapi Ras, tolonglah, sekali ini saja. Suaranya melemah, terdengar hampir menangis. Tidak ada tapi talian. Mas, uangku adalah uangku. Utangmu adalah utangmu. Selamat menikmati hidup mandiri yang Mas impikan. Oh iya, jangan lupa bayar tagihan listrik ya, kalau tidak mau tidur gelap-gelapan lagi malam ini. Aku memutus sambungan telepon itu sepihak, lalu langsung memblokir nomornya. Rasanya, plong, lebih lega daripada baru selesai buang air besar setelah sembelit 3 hari. Aku bisa membayangkan di sana, Bagas membanting ponselnya ke meja, yang kemudian dia sesali karena kalau rusak dia tidak punya uang buat beli baru. Mita mungkin mendekat, bertanya dengan nada manja. Mas, jadikan beliin aku tas yang kemarin. Dan Bagas harus memutar otak mencari alasan. Mungkin dia akan bilang, aduh sayang, dompetku ketinggalan di planet Mars. Atau alasan konyol lainnya. Hari ini Bagas belajar matematika kehidupan dengan cara yang keras. Bahwa angka 0 di rekening itu nyata, dan gengsi tidak bisa dipakai untuk membayar tagihan. Roda berputar. Mas, dulu kamu di atas sambil meludah ke bawah. Sekarang ludah itu jatuh tepat ke wajahmu sendiri. Kata orang tua zaman dulu, cinta itu buta dan tidak memandang harta. Tapi sepertinya pepatah itu sudah kedaluarsa, atau mungkin tidak berlaku bagi wanita seperti Mita. Ternyata, cinta Mita kepada Bagas itu mirip kuota internet telepon pintar. Begitu pulsanya habis, koneksi cintanya pun langsung terputus total. Kabar tentang drama di jam makan siang kantor hari ini menyebar lebih cepat daripada wabah flu burung.
Ponselku tidak berhenti bergetar menerima pesan dari teman-teman lama di kantor yang berlomba-lomba menjadi wartawan dadakan, melaporkan detik demi detik kejatuhan mantan suamiku tercinta. Ceritanya bermula di kantin kantor yang sedang ramai-ramainya. Bagas, yang biasanya makan di restoran Jepang mahal di seberang gedung, hari ini terlihat duduk mojok sendirian di meja kantin karyawan. Di hadapannya bukan lagi daging panggang atau sup ikan salmon, melainkan semangkuk mie instan kuah soto pakai telur, menu andalan tanggal tua bagi anak kos. Wajahnya ditekuk, mungkin meratapi nasib atau menghitung sisa recehan di saku celananya. Dia makan dengan tidak bernafsu, mengaduk-aduk mie yang sudah mulai mengembang itu seolah sedang mencari harta karun di dasarnya. Tiba-tiba, Mita masuk ke kantin dengan langkah kaki yang dihentak-hentakan, persis seperti banteng yang melihat kain merah. Wajah cantiknya yang biasa dipoles senyum manja, kini berubah garang. Dia tidak peduli dengan ratusan pasang mata yang sedang menikmati makan siang. Dia berjalan lurus menuju meja Bagas, dan tanpa aba-aba. Brak! Dia menggebrak meja makan Bagas sampai kuah soto di mangkuk itu muncrat membasahi kemeja kerja Bagas. "Bagas, kamu bohong sama aku ya?" teriak Mita. Suaranya melengking tinggi, menembus kebisingan kantin. Bagas yang kaget setengah mati hampir tersedak telur rebus. Dia buru-buru berdiri, mencoba menenangkan pujaan hatinya itu. "SSTT. Mita, pelankan suaramu. Malu dilihat orang. Ada apa sih, sayang? Kok marah-marah?" tanyanya dengan suara berbisik, sambil celingukan takut ada atasan yang melihat. "Jangan panggil aku sayang," bentak Mita makin keras. "Kamu bilang kamu orang kaya. Kamu bilang gajimu sisa banyak. Tapi apa ini? Barusan ada orang berbadan besar datang ke resepsionis nyariin kamu. Katanya mau nagih cicilan mobil yang nunggak 2 bulan. Resepsionis sampai nelpon aku karena kamu nggak bisa dihubungi." Wah, rupanya penagih utang zaman sekarang geraknya cepat juga. Salut aku. Wajah Bagas langsung pucat pasi, lebih pucat dari mie yang dia makan. Dia berusaha memegang tangan Mita. "Dengar dulu, Mite, itu cuma salah paham. Ada kesalahan administrasi di bank. Nanti aku urus. Besok juga beres kok." Mita menepis tangan Bagas dengan kasar, seolah tangan Bagas itu penuh kuman penyakit. "Salah paham apanya? Aku juga lihat ponselmu yang tergeletak di meja kerjamu tadi. Isinya pesan tagihan semua. Kartu kreditmu macet. Listrik rumahmu mau diputus. Kamu itu ternyata bukan orang kaya. Bagas, kamu itu tong kosong yang nyaring bunyinya. Kamu penipu." Suasana kantin mendadak hening. Semua orang berhenti mengunyah. Tukang gado-gado pun berhenti mengulek sambal saking tegangnya. Ini adalah tontonan gratis yang jauh lebih seru daripada sinetron televisi manapun. Bagas tampak sangat terpukul. Harga dirinya yang sudah retak sejak kemarin malam, kini hancur lebur menjadi debu. Dia menatap Mita dengan tatapan tidak percaya. "Mite, kok kamu bicara begitu? Katanya kamu cinta sama aku? Katanya kamu mau terima aku apa adanya." Mita tertawa sinis, sebuah tawa yang menyakitkan hati. "Cinta? Sadar diri dong, Mas. Aku mau sama kamu karena aku pikir kamu bisa menjamin masa depanku, bisa belikan aku barang-barang bagus, bisa ajak aku jalan-jalan ke luar negeri. Kalau buat bayar parkir saja kamu susah, buat apa aku pertahankan? Makan tuh cinta." Kalimat itu menampar Bagas telak di ulu hati. Dia baru menyadari satu kenyataan pahit. Wanita yang dia banggakan, wanita yang demi dirinya dia rela membuang istri yang tulus, ternyata hanyalah benalu yang mencari inang subur. Begitu inangnya kering, benalu itu akan pergi mencari pohon lain. "Kita putus," seru Mita sebagai kalimat penutup yang mematikan. "Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku tidak mau ikut-ikutan dikejar penagih utang gara-gara pacaran sama kamu. Najis." Setelah mengucapkan kata keramat itu, Mita memutar badannya dan melenggang pergi meninggalkan kantin dengan angkuh. Dia meninggalkan Bagas yang berdiri mematung dengan kemeja basah kena kuah soto, dikelilingi oleh tatapan mengejek dan bisik-bisik tetangga dari teman-teman kantornya. Beberapa orang bahkan terlihat menahan tawa,
Ada juga yang terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Bagas terduduk lemas kembali di kursinya. Dia menatap mangkuk mienya yang sudah dingin. Sendirian. Benar-benar sendirian. Tidak ada istri yang siap mendengarkan keluh kesahnya. Tidak ada selingkuhan yang memanjakannya. Yang tersisa hanya utang, rasa malu, dan kuah soto yang mulai lengket di dada. Mendengar cerita itu dari temanku, aku hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum miris. Kasihan? Sedikit. Tapi lebih banyak rasa syukur. Tuhan itu maha adil. Dan dia punya selera humor yang luar biasa dalam membagikan karma. Bagas ingin hidup seperti raja yang dikelilingi wanita cantik, dan Tuhan mengabulkannya dengan memberinya wanita yang mencintai hartanya saja, lalu mengambil harta itu darinya. Selamat menikmati kesendirianmu, Bagas. Sekarang kamu tahu kan, bedanya intan permata dengan pecahan kaca? Intan permata itu saya, yang kamu buang ke lumpur. Pecahan kaca itu Mita, yang kamu pungut, kamu genggam erat, dan akhirnya membuat tanganmu sendiri berdarah-darah. 6 bulan telah berlalu, waktu yang cukup untuk mengubah ulat menjadi kupu-kupu, atau dalam kasus Bagas, mengubah pejabat menjadi pesakitan. Hari ini, suasana di kantor pusat perusahaan properti Tuan Hendra terasa berbeda. Karpet merah digelar dari pintu lobi hingga ke depan lift eksekutif. Bunga-bunga segar dipajang di setiap sudut. Dan para petugas kebersihan menggosok lantai marmer itu sampai bisa dipakai buat bercermin memencet jerawat. Ada desas-desus besar yang beredar. Hari ini adalah rapat umum pemegang saham, RUPS, dan Tuan Hendra akan memperkenalkan senjata rahasia baru perusahaan. Aku berdiri di depan cermin besar di apartemen pribadiku, yang tentu saja fasilitas dari kontrak kerjaku, bukan hadiah belas kasihan. Aku merapikan blazer warna biru laut yang pas di badan, memadukannya dengan celana bahan warna krem dan kerudung sutra bermotif elegan. Wajahku terlihat segar. Riasan tipis tapi tegas menonjolkan fitur wajahku yang selama ini tertutup kelelahan dan daster kusam. Aku bukan lagi Laras si ibu rumah tangga yang bau bawang. Aku adalah Laras sang konsultan strategi bisnis. Mobil jemputan sudah menunggu. Kali ini aku duduk di kursi belakang bukan sebagai penumpang yang ketakutan, tapi sebagai seseorang yang memegang kendali. Saat mobil memasuki pelataran gedung kantor, aku melihat Bagas dari balik kaca jendela yang gelap. Dia sedang berdiri di dekat pos satpam, merokok dengan gelisah. Penampilannya menyedihkan. Kemejanya terlihat kusut di bagian punggung, celananya agak kedodoran seolah dia kehilangan berat badan drastis. Dan wajahnya kusam seperti pakaian putih yang dicuci bareng luntur baju merah. Dia tidak melihatku. Matanya kosong menatap asap rokok yang mengepul. Mungkin sedang memikirkan tagihan mana lagi yang harus dia bayar hari ini. Aku melangkah masuk ke lobi. Suara hak sepatu tinggiku. Tak tak tak. Menggema percaya diri. Beberapa karyawan lama yang mengenaliku ternganga. Mereka menyikut teman di sebelahnya. Berbisik heboh. Itu bukannya mantan istrinya Pak Bagas? Kok beda banget? Itu dia atau kembarannya? Aku hanya melempar senyum tipis. Sopan namun berjarak. Rapat dimulai di aula besar. Ratusan pemegang saham dan jajaran direksi duduk rapi. Bagas ada di sana, duduk di barisan belakang untuk para manajer menengah. Posisinya sepertinya sudah diturunkan diam-diam. Dia duduk menunduk. Tidak berani menatap ke depan. Tuan Hendra membuka rapat dengan pidato singkat yang berapi-api. Hadirin sekalian, tahun ini kita menghadapi tantangan berat. Proyek Kota Mandiri. Kita hampir macet total karena strategi pemasaran yang kurang cerdas. Ucapnya sambil melirik sekilas ke arah Bagas. Bagas makin menunduk. Hampir mencium lututnya sendiri. Namun, saya telah menemukan solusinya. Saya telah mengontrak seorang ahli. Seorang jenius yang akan merombak total sistem kerja kita. Sambutlah, penasihat strategis independen kita yang baru, Ibu Larasati. Pintu samping terbuka lebar. Aku melangkah masuk menuju podium. Tepuk tangan riuh terdengar. Meski aku tahu sebagian besar bertepuk tangan karena penasaran. Saat aku berdiri di samping Tuan Hendra dan lampu sorot menerpa wajahku, aku melihat ekspresi Bagas. Itu adalah momen yang tak ternilai harganya.
Kepala Bagas tersentak naik begitu mendengar namaku. Matanya membelalak lebar. Mulutnya terbuka membentuk huruf O yang sempurna. Dia mengucek matanya berkali-kali. Persis adegan kartun. Memastikan dia tidak sedang berhalusinasi. Dia melihatku. Laras yang dulu dia bentak karena masakan kurang asin. Laras yang dulu dia sebut memalukan. Kini berdiri di podium kehormatan. Memegang kendali atas nasib perusahaan tempatnya bekerja. Aku mengambil alih mikrofon. Suaraku tenang dan mantap. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kepercayaannya. Selama 6 bulan terakhir, saya telah menganalisis data perusahaan ini. Aku mulai memaparkan presentasiku. Data demi data, strategi demi strategi. Aku bicara lancar tanpa teks. Menguasai setiap inci materi karena memang akulah yang punya otak di balik semua kesuksesan Bagas dulu. Para direksi manggut-manggut kagum. Mereka berbisik memuji kecerdasanku. Wah, brilian sekali idenya, kata seorang bapak gemuk di barisan depan. Kenapa kita tidak kepikiran dari dulu ya? Sahut yang lain. Bagas di belakang sana tampak seperti orang yang terkena serangan jantung ringan. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras. Dia pasti sedang mengingat-ingat semua kebodohannya. Dia pasti sadar. Wanita yang sedang dipuja-puji satu ruangan ini adalah wanita yang sama yang dia suruh mengepel lantai 6 bulan lalu. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan bercampur aduk di wajahnya. Dia terlihat ingin menghilang, ingin menyusut menjadi butiran debu. Di akhir presentasi, aku sengaja menatap lurus ke arah Bagas. Tatapan kami bertemu. Dulu, aku akan menunduk takut kalau dia menatapku. Tapi sekarang, aku menatapnya tajam, dengan dagu terangkat. Tatapanku berkata, lihat aku, Mas. Lihat siapa yang kamu buang. Kamu membuang ratu demi seorang dayang yang mencuri mahkotamu. Bagas tidak kuat. Dia memutus kontak mata, menunduk dalam-dalam, gemetar. Dia kalah. Telak. Sesi tanya jawab selesai, dan Tuan Hendra menutup rapat dengan senyum puas. Mulai hari ini, semua keputusan strategis divisi pemasaran harus melalui persetujuan Ibu Laras. Tanpa tanda tangan beliau, tidak ada proyek yang jalan. Itu adalah paku terakhir di peti mati karir Bagas. Artinya, mulai besok, dia harus melaporkan pekerjaannya kepadaku. Dia, mantan suami yang sombong itu, harus tunduk dan minta persetujuan dari mantan istri yang dia hina. Rapat bubar. Orang-orang berebut menyalamiku. Aku melayani mereka dengan ramah. Dari sudut mata, aku melihat Bagas berjalan cepat keluar ruangan lewat pintu belakang, seperti tikus yang kabur dari dapur saat lampu dinyalakan. Aku tersenyum puas. Bukan karena dendam, tapi karena pembuktian. Bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh mulut suaminya, tapi oleh kemampuan dan isi kepalanya sendiri. Selamat datang di era kepemimpinanku, Mas Bagas. Siapkan mentalmu, karena bos barumu ini punya standar yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada egomu. Setelah rapat umum pemegang saham yang menggemparkan itu, namaku menjadi buah bibir paling manis di setiap sudut kantor. Karyawan yang dulu memandangku sebelah mata, atau bahkan tidak memandang sama sekali, sekarang menyapaku dengan bungkukan hormat yang berlebihan, persis seperti rakyat jelata menyambut bangsawan lewat. Selamat pagi, Bu Laras. Mari saya bawakan tasnya, Bu Laras. Bu Laras mau kopi jenis apa? Ah, kemunafikan dunia kerja memang tontonan yang menghibur. 3 hari setelah pengangkatanku, aku berjalan santai melewati lobi utama kantor saat jam istirahat makan siang. Suasana sedang ramai-ramainya. Aku baru saja selesai rapat dengan tim kreatif dan hendak menuju mobil jemputan untuk makan siang di luar bersama klien. Tiba-tiba, dari arah pintu samping yang biasa dilewati staf biasa, sesosok pria berlari kecil membelah kerumunan, setengah menabrak pot bunga besar di dekat resepsionis. Itu Bagas. Penampilannya hari ini sedikit lebih rapi dari kemarin, rambutnya diminyaki berlebihan sampai berkilau-silau, dan dia mengenakan dasi merah menyalayang. Aku tahu betul. Dulu kubelikan saat diskon lebaran tahun lalu. Napasnya tersengal-sengal saat dia berhasil menghadang langkahku.
tepat di tengah lobi yang luas itu. "Laras, tunggu sebentar, Ras." Panggilnya dengan suara yang dibuat selembut mungkin, tapi terdengar serak karena panik. Aku berhenti, memberi isyarat pada dua pengawal pribadiku untuk tidak langsung menyeretnya. Aku ingin melihat pertunjukan apa lagi yang akan dia mainkan. Aku menatapnya datar, tanpa ekspresi, seolah sedang melihat orang asing yang nyasar mau tanya alamat. "Ada perlu apa, Pak Bagas?" "Kalau soal proposal proyek, silakan taruh di meja sekretaris saya. Nanti saya periksa kalau ada waktu luang." Bagas meringis mendengar panggilan formal itu. "Jangan panggil Pak dong, Ras, ini aku, Mas Bagas. Suamimu, maksudku, mantan suamimu yang hilaf." Dia melirik ke kiri dan kanan, menyadari banyak pasang mata mulai memperhatikan kami. Bukannya malu dan mundur, Bagas justru melakukan hal gila. Di depan ratusan karyawan, di atas lantai marmer yang dingin, Bagas menekuk lututnya. "Brooke." Dia bersimpuh, bersujud di kakiku. Kedua tangannya menyatu di depan dada, persis pose memohon ampunan di film-film kolosal. "Ras, aku mohon maafkan aku." Suaranya bergetar. Kali ini ada nada putus asa yang nyata. "Aku bodoh, Ras. Aku buta. Aku baru sadar kalau hidupku hancur tanpa kamu. Rumah berantakan, tagihan menumpuk. Aku nggak bisa makan enak, tidur nggak nyenyak. Aku rindu kamu, Ras. Aku rindu masakanmu, rindu pijatanmu, rindu senyummu." Aku mendengus pelan. "Rindu masakanku? Rindu pijatanku?" Lihatlah, bahkan dalam permohonan maafnya pun, dia masih memposisikanku sebagai pelayan. Dia tidak bilang rindu diskusi denganku atau rindu kehadiranku sebagai pasangan. Dia rindu fasilitas gratis yang biasa kuberikan. "Bangun, Mas. Malu dilihat orang." Kataku dingin. Bagas menggeleng keras. Air mata buaya mulai menetes membasahi pipinya. "Enggak. Aku nggak mau bangun sebelum kamu maafin aku. Ras, ayo kita rujuk. Kita mulai lagi dari nol. Aku janji bakal berubah. Aku bakal jadi suami yang baik. Aku bakal nurut sama kamu. Kamu kan sekarang sudah sukses, gajimu besar. Kita pasti bisa hidup bahagia lagi, lebih mewah dari dulu." "Ah, ketahuan kan ujungnya? Gajimu besar. Uang lagi, uang lagi. Dasar lintah darat berwujud manusia." Aku mundur selangkah, menghindari tangannya yang hendak menyentuh ujung celanaku. "Mas Bagas." Ucapku dengan suara yang cukup keras agar didengar oleh orang-orang di sekitar yang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. "Masih ingat teriakan Mas di pesta 6 bulan lalu? Mas bilang, siapa yang mau punya pembantu baru? Mas menawarkan saya seperti barang rongsokan." Bagas mendongak. Wajahnya memelas. Itu kan hilaf, Ras. Aku mabuk waktu itu." "Tidak, Mas. Orang mabuk itu justru berkata jujur." Potongku tajam. "Saat itu Mas jujur dengan perasaan Mas, bahwa di mata Mas, saya cuma pembantu. Dan sekarang, Mas minta rujuk? Apa karena Mas cinta saya? Bukan. Mas minta rujuk karena pembantu yang Mas buang ini ternyata punya kunci brankas emas. Mas bukan mau istri, Mas mau sponsor hidup." Wajah Bagas merah padam, campuran antara malu dan marah karena rencananya terbongkar. Aku menunduk sedikit, menatap matanya dalam-dalam. "Dengar baik-baik, Mas. Laras yang dulu, istri bodoh yang mau disuruh-suruh dan dimaki-maki itu, sudah mati. Mas sendiri yang membunuhnya malam itu. Wanita yang berdiri di depan Mas sekarang adalah Larasati, atasan Mas. Dan sebagai atasan, saya sarankan Mas bangun, rapikan dasi itu, dan kembali bekerja. Karena kalau Mas terus-terusan membuat drama murahan di jam kerja seperti ini, saya tidak akan segan-segan menandatangani surat pemecatan Mas." Kalimat itu menamparnya lebih keras daripada tamparan fisik. Ancaman pemecatan adalah mimpi buruk terbesarnya saat ini. Bagas terdiam 1000 bahasa. Bibirnya gemetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Perlahan, dengan sisa-sisa tenaga, dia berdiri. Lututnya goyah.
Dia menatapku sekali lagi, berharap menemukan sisa-sisa cinta di mataku. Tapi nihil. Mataku kering dan dingin seperti gurun pasir di malam hari. "Permisi," ucapku singkat, lalu berbalik badan dan melenggang pergi. Di belakangku, aku mendengar bisik-bisik karyawan semakin riuh. "Gila ya, nggak tahu malu banget tuh orang. Syukur deh Bularas nggak mau balikan. Karma tuh dibayar tunai." Aku masuk ke dalam mobil jemputan, menutup pintu, dan menghela napas panjang. Ada rasa lega yang luar biasa. Dulu aku sering membayangkan momen ini, membayangkan aku akan menangis atau marah-marah. Tapi ternyata, saat momen itu tiba, aku justru merasa biasa saja. Bagas sudah tidak lagi menyakitiku, karena dia sudah tidak lagi penting bagiku. Dia hanyalah masa lalu yang sudah selesai, seperti buku jelek yang sudah kututup dan kutaruh di gudang. "Selamat tinggal, Mas. Sujudmu tidak akan mengubah apapun. Karena harga diriku terlalu mahal untuk dibeli dengan air mata palsu." Roda nasib itu memang bundar. Tapi kadang-kadang dia melindas seseorang sampai gepeng sebelum berputar kembali ke atas. Hari ini, langit Jakarta berwarna abu-abu pekat. Seolah ikut berduka cita atas tamatnya riwayat karir mantan suamiku. Kabar itu datang pagi tadi, bukan lewat gosip bisik-bisik lagi, tapi lewat surat keputusan resmi yang ditempel di papan pengumuman lobi, lengkap dengan cap basah berwarna merah yang mencolok mata. Bagas dipecat. Dan bukan sekadar dipecat dengan hormat, dia ditendang keluar karena kesalahan fatal yang nyaris membuat perusahaan bangkrut. Jadi begini ceritanya. Karena egonya yang setinggi langit dan ketidaksukaannya harus melapor padaku setiap hari, Bagas mencoba mengambil jalan pintas. Dia diam-diam mengubah spesifikasi bahan bangunan untuk proyek perumahan baru tanpa persetujuan siapapun, termasuk aku. Dia pikir dengan mengganti semen kualitas 1 dengan semen curah murah, dia bisa menghemat anggaran dan dipuji sebagai pahlawan penghematan. Hasilnya, tembok pagar perumahan contoh itu rubuh diterpa angin kencang kemarin sore, menimpa mobil dinas salah satu investor. Untung tidak ada korban jiwa, tapi korban perasaan jelas ada, yaitu Bagas sendiri. Tuan Hendra, atau yang sebentar lagi sah menjadi suamiku, tidak lagi memberinya ampun. Bagas tidak hanya diberhentikan, tapi juga dituntut ganti rugi atas kerusakan nama baik perusahaan dan kerugian material. Semua aset yang dia punya, yang sebenarnya cuma sisa-sisa cicilan itu, disita oleh bank dan pihak perusahaan. Mobil sedan kebanggaannya ditarik paksa. Rumah kontrakan mewah yang sudah menunggak berbulan-bulan disegel pemiliknya. Bagas resmi menjadi gelandangan dengan setelan jas yang belum lunas. Sore ini, aku sedang duduk di dalam mobil pengantin yang dihias pita bunga melati. Ya, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Mas Hendra. Kami tidak mengadakan pesta mewah di gedung bertingkat seperti pesta neraka di bab 1 dulu. Kami memilih akad nikah sederhana di masjid tua yang asri, dihadiri keluarga dekat dan anak-anak yatim piatu. Tidak ada pamer kekayaan, tidak ada alkohol, tidak ada teriakan sombong. Yang ada hanya doa tulus dan air mata bahagia. Mas Hendra terlihat sangat gagah dengan beskap putih, bukan karena pakaiannya mahal, tapi karena senyum tulusnya yang meneduhkan hati. Dia tidak pernah memintaku menjadi pembantu, dia memintaku menjadi teman hidup. Saat mobil kami melaju pelan meninggalkan area masjid menuju tempat resepsi keluarga, jalanan macet total karena ada perbaikan saluran air. Hujan mulai turun rintik-rintik, membuat kaca jendela mobil berembun. Mas Hendra menggenggam tanganku erat. Jarinya yang hangat mengusap punggung tanganku, memberikan rasa aman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Macetnya lumayan panjang. "Sayang, kamu tidak lapar?" tanyanya lembut. "Tidak, Mas. Masih kenyang makan kebahagiaan," jawabku gombal, yang disambut tawa renyah Mas Hendra dan sopir kami. Mata saya kemudian iseng melihat keluar jendela, ke arah trotoar yang becek dan kotor. Di sana, di depan sebuah toko bangunan yang sedang direnovasi, ada sekelompok kuli panggul yang sedang berteduh sambil memakan nasi bungkus. Mereka duduk jongkok. Pakaiannya lusuh penuh noda semen dan cat. Salah satu dari mereka terlihat berbeda. Dia duduk agak memisah, menatap kosong ke arah jalan raya, ke arah iring-iringan mobil pengantin kami. Jantungku berdesir pelan.
Aku mengenali punggung yang mulai membungkuk itu. Aku mengenali cara dia memegang sendok plastik dengan tangan gemetar. Itu Bagas. Mantan suamiku, mantan manajer pemasaran yang dulu selalu wangi parfum impor, kini mengenakan kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana jeans yang dengkulnya robek bukan karena mode, tapi karena aus. Wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol, dan rambutnya yang dulu klimis kini acak-acakan tertutup debu proyek. Dia sedang mengunyah nasi bungkus lauk tempe orek dengan tatapan hampa. Tidak ada Mita di sampingnya. Tidak ada teman-teman yang dulu menyanjungnya. Dia sendirian di tengah keramaian kota yang kejam. Tiba-tiba, mata Bagas bertemu dengan mataku di balik kaca mobil yang bening. Waktu seolah berhenti sejenak. Aku bisa melihat keterkejutan yang luar biasa di matanya. Dia mengenali mobil ini. Dia mengenali Mas Hendra di sampingku. Dan dia pasti melihat kebaya putih yang kupakai. Sendok plastik di tangannya jatuh ke tanah. Mulutnya terbuka sedikit, seolah ingin memanggil namaku, tapi suaranya tertelan bising klakson kendaraan. Apa yang dia rasakan sekarang? Penyesalan? Pasti. Rasa malu? Sudah tentu. Dia melihat wanita yang dulu dia sebut pembantu dan tukang pel, kini duduk di dalam mobil mewah sebagai ratu, bersanding dengan pria yang jauh lebih hebat darinya dalam segala hal. Dia melihat berlian yang dia buang ke selokan, kini telah dipungut, digosok hingga berkilau, dan diletakkan di tempat tertinggi. Sementara dia, yang dulu membuang berlian itu demi memungut batu kerikil, kini tertimbun oleh batu-batu kali yang berat di punggungnya. Mas Hendra menyadari arah pandanganku. Dia menoleh, melihat sosok Bagas di pinggir jalan. Mas Hendra tidak marah, tidak juga mengejek. Dia hanya menatap sekilas dengan wajah datar, lalu kembali menatapku. Sudah siap melanjutkan perjalanan, Bu Hendra? Tanyanya sambil tersenyum, sengaja mengalihkan perhatianku. Aku menoleh kembali ke suamiku, memutus kontak mata dengan masa lalu yang menyedihkan di luar sana. Siap, Pak Hendra. Sangat siap. Mobil kami perlahan bergerak maju, meninggalkan Bagas yang masih terpaku di trotoar. Di kaca spion, aku melihat dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut. Mungkin dia menangis, atau mungkin dia hanya lelah. Tapi itu bukan lagi urusanku. Rasa sakit hati, dendam, dan amarah yang dulu membakar dadaku, kini padam sepenuhnya. Yang tersisa hanya rasa kasihan sesama manusia. Aku belajar banyak dari perjalanan ini. Bahwa harga diri tidak ditentukan oleh seberapa keras kita berteriak di depan orang banyak, tapi seberapa tulus kita menjalani peran kita. Bahwa kesabaran memang pahit rasanya, tapi buahnya lebih manis dari madu. Dan yang paling penting, bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk memutarbalikkan keadaan, mengajarkan manusia sombong arti kata, rendah hati, dengan cara yang paling memaksa. Hujan turun semakin deras, menghapus jejak debu di jalanan, seolah membersihkan sisa-sisa kenangan buruk. Aku menyandarkan kepala di bahu Mas Hendra, menutup mata, dan tersenyum. Cerita tentang istri yang dibuang itu sudah tamat. Lembaran baru sudah terbuka, dan kali ini, tintanya adalah tinta emas. Selamat tinggal, Bagas. Semoga semen dan pasir di pundakmu mengajarkanmu betapa beratnya hidup tanpa rasa syukur. Sementara aku akan sibuk berbahagia.